Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा रसीश्वर जी की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौरा निताई की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini. Segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sisi Goranga Nitai Gauru Premananda.
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं वितं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सगना ललिता श्रीशाखान्वितं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने कृष्णे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दं करं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतं शिरोमणि। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय नमः। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्द गोपिकाप्रियम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगे राजे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu dan Mataji semua, kami senang sekali bisa hadir di sini. Desa Molino ya? Molino. Ya. Ini baru pertama kali kami ada di sini. Mudah-mudahan setelah ini lebih sering lagi bisa hadir di sini. Hare Krishna. Saya menjadi lebih bersemangat melihat Prabu dan anak Mataji dan anak semua begitu bersemangat. Ya, jadi semangat saya lebih lagi. Ya. Jadi kami ada di sini berlima dari Bali, saya Sundarananda Das, kemudian Mataji Prema, beliau lagi istirahat, dan juga ada saudara kami dari India, saudara seguru, sama-sama murid dari Selagor Bina Maharaj. Beliau namanya Nanda Kishore Prabhu Brahmachari. Kan? Stand up. Ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Beliau ahli kirtan. Ya. Ya. Dan kemudian saya juga ngiring Prabu Srivas Pandit Das Prabu. Ya. Wanachari. Ya. Come here so then I would have copied that I can see. Ya. Beliau ini dari Rusia. Ya. Ya. Guru kerohanian beliau, diksa guru beliau adalah Sripad Chaitanya Chandra Charan Das Prabhu. Ya. Dan beliau juga sebelumnya ambil siksa guru dari Guru Maharaj Sripad Chaitanya Chandra Prabhu, dan kemudian setelah Guru Maharaj Sripad Chaitanya Chandra Das Prabhu berpulang, kemudian kami ketemu beliau di Gadegiri. Setelah itu beliau ikut kami ke sini, ke Bali. Jadi beliau sudah hampir 6 bulan di Bali. Ya. Dan kemudian saya perkenalkan satu lagi. Prabhu, stand up Prabhu. Ya. Beliau ini dari Swiss. Ya. Masih Brahmachari. Dan sebelumnya namanya sekarang beliau baru tanggal 9 yang lalu menerima inisiasi dari kami, namanya Citahari Das Prabhu. Jadi beliau juga sudah hampir 6 bulan tinggal bersama kami di Bali. Ya.
dan yang lainnya semua sudah dari sini, sudah kenal semua. Ya, kami sungguh-sungguh sangat berbahagia dan senang sekali bisa berada di tengah-tengah Prabu, dan saya bisa hadir di sini karena diundang oleh Prabu, siapa namanya? Prabu belum, Prabu Wijaya. Ya, Prabu belum mengechat nama Prabu ke saya ya. 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 Jadi tadi saya belum mengenal juga semua namanya. Jadi katanya di sini ada 5 tokoh ya. modal utama dari 5 penyembah ya. 5 kakak, mudah-mudahan dari 5 ini nanti berkelipatan 5 kali 5 seperti itu. Ya. Ya, dari Pancapandawa. Karena Pancapandawa itu sakti loh, bisa mengalahkan 100 Kurawa. Ya. Kenapa para Pancapandawa sakti? Karena mereka berlindung sepenuhnya pada Krishna. Ya. Begitu pula 5 kakak di sini, 5 penyembah utama di sini berlindung sepenuhnya pada Krishna, dan Srila Prabhupada, si Gauranga Prabhu nanti pasti mencapai kejayaan juga. Jadi seperti di dalam God Gita dijelaskan, ya. Bab 4 sloka 9, Janma karma ca medibyam evam yoveti tatwataha tyaktva deham punarjanma naihimam etiso Arjuna. Ya. Ya. Janma karma ca medibyam evam yoveti tatwataha tyaktva deham punarjanma naiti mam eti so Arjuna. Yang artinya, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. Yang artinya, wahai Arjuna, siapapun yang mengerti ya sifat-sifat rohani dari kemunculan dan kegiatanku di dunia material ini, ya, secara tatwa artinya tatwataha, secara tatwa artinya secara kebenaran, berdasarkan otoritas kitab suci, guru sadhu sastra, bukan hanya berdasarkan hayalan ataupun muluketa, ya, berdasarkan tatwa. Hanya dengan mengetahui, ya, secara tatwa, mengerti secara tatwa tentang kemunculan Sri Krishna, tentang lila rohani beliau, kegiatan-kegiatan beliau di dunia material ini, setelah meninggalkan badan, seorang tidak lahir lagi di dunia material ini, wahai Arjuna. Jadi ini pernyataan dari Bhagawan Sri Krishna kepada Arjuna yang menjelaskan betapa pentingnya bagi kita untuk mengerti tentang kemunculan Sri Krishna, ya, mengerti tentang nama suci beliau, ya, guna ataupun sifat-sifat rohani beliau, ya. Tadi juga dijelaskan kegiatan beliau, artinya lila beliau, ya, guna, rupa, ya, bentuk beliau, ketampanan beliau, ya, nama suci beliau yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri, ya. Guna artinya sifat-sifat rohaninya, ya. Hanya dengan mengerti semua hal ini secara tatwa, secara benar, maka setelah kita meninggalkan badan ini, kita tidak akan lahir lagi di dunia material ini, akan kembali kepada Krishna. Disinikan, ya, but attain my eternal abode. Tetapi dia tidak lahir lagi di sini, tetapi dia akan mencapai tempat rohaniku yang kekal. Itu maksudnya.
Siapa yang ingin lahir lagi di sini? Hah? Tidak ingin lahir lagi di sini? Kenapa tidak? Terlalu banyak penderitaan. Kebun kelapa masih banyak. Kebun cengkeh ada. Nanti dijual saja. Ya. Kan kasihan kalau itu ditinggalkan. Ya. Ya. Tapi setelah kembali lagi di sini belum tentu kita dapat lahan kita lagi ya. Mungkin sudah diambil oleh orang lain. Ya. Ya. Jadi Krishna menjelaskan, dan di dalam sloka yang lain jelaskan, siapapun yang telah mencapai dunia rohani di tempat tinggalku, dia tidak akan pernah lahir lagi di dunia ini. Ya. Jadi karena itu kita harus semuanya bersemangat. Untuk apa? Untuk mencapai tempat tinggal Krishna. Ya. Untuk sampai ke dunia rohani. Itulah sebenarnya maksud ya utama kita diberikan bentuk badan sebagai manusia ini. Bentuk badan manusia ini hendaknya jangan disia-siakan hanya untuk makan, tidur, untuk membuat keturunan dan membela diri seperti itu. Karena 4 kegiatan ini itu dilakukan oleh semua makhluk hidup. Anjing, kucing, harimau, semua juga melakukan. Mereka juga makan, mereka juga tidur, ya. Mereka juga berketurunan, mereka juga berkelahi, artinya bela diri begitu. Kalau kita hanya melakukan 4 kegiatan ini, ya kita hanya hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Pada umumnya orang berpikir gitu, ya. Kemudian membela diri, ya, ataupun berketurunan dan seperti itu. Apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya? Ya. Karena itu kita diberikan badan sebagai manusia adalah khusus dimaksudkan untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan, untuk bisa mengerti tentang diri kita, untuk bisa mengerti tentang apa hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Sri Krishna. Inilah yang disebut dengan pengetahuan rohani Vibhya Gyanam, yang disebut dengan Sambandha Gyana. Sambandha artinya hubungan. Itu pengetahuan yang menjelaskan tentang hubungan diri kita sebagai roh, sebagai jiwa dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Sri Krishna sebagai roh yang utama, sebagai ayah kita yang sejati. Karena di dalam Bhagavad Gita bahkan Sri Krishna bersabda, Aham bija pradapita. Aku adalah Bapa yang memberikan benih pada semua kehidupan. Mamai mamso jiwa loke jiwa buta sanakana. Jiwa dari semua makhluk hidup itu bersifat kekal, dan semua makhluk hidup ini, semua jiwa ini adalah amsa ataupun percikan-percikan kecil dari diriku. Jadi kedudukan kita dengan Tuhan, beliau adalah Bapa kita yang asli. Ya. Kita, diri kita sebagai jiwa, sebagai roh, sebagai atma, itu bersifat kekal, yang juga mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan. Tuhan mempunyai sifat kekal, sat, cit artinya penuh pengetahuan, dan ananda penuh kebahagiaan. Kita sebagai jiwa yang kekal juga mempunyai sifat yang sama, karena sebagaimana juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 2, ya, tentang sang roh itu. Sang roh tidak pernah dibakar, tidak pernah mati, tidak pernah dipotong, tidak bisa. Artinya sang jiwa itu kekal. Ya. Dan juga karena jiwa itu kekal, dia sebenarnya cit, sat, cit juga artinya penuh pengetahuan. Ya. Itu identitas kita yang asli, dan ananda itulah, ya, sifat kita sama dengan sifat Tuhan itu. Tetapi kenapa kita di dunia ini tidak merasakan di hidup kita sebagai hidup yang kekal? Kenapa kita di dunia materi ini, karena kita ditutupi oleh kebodohan, ya, ditutupi oleh triguna, satwam, rajas, dan tamas, dan penuh dengan keinginan-keinginan material untuk menikmati dunia ini. Maka kita di bawah hayalan, di bawah penderitaan dunia material ini, dan kita mempersamakan diri dengan badan.
kita lupa dengan identitas diri kita sebagai roh. Karena itu kita mengambil sifat yang lain, asat, acit, dan nir-ananda. Ya, asat artinya kita sementara. Ya, badan ini bersifat sementara. Ya, pasti nanti di dalam Gita kita sudah dijelaskan lahir, berkembang sebentar, kemudian mencapai dewasa, dwindle, merosot, dan akhirnya meninggal. Itulah sifat daripada badan. Ya, dan dunia material ini sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang sejati. Karena yang ada di dunia material ini apa? Janma, mrityu, jara, jadi, suka, duka. Ya, janma artinya kelahiran. Dari janma mencapai death, mencapai kematian, ada ruang sedikit. Di ruang ini ada usia tua, ada penyakit, ada sukacita juga kita rasakan. Betul tak? Ya. Jadi ini yang kita alami. Mereka yang sudah lahir pasti akan meninggal lagi. Ya. Tetapi sang roh itu tetap kekal. Akan berpindah dari satu badan ke badan yang lainnya, tergantung kepada apa yang diingat pada saat meninggal. Ya. Karena itu sebenarnya kita hidup di dunia material ini adalah sebuah sekolah untuk kita belajar untuk bisa mengingat Tuhan Sri Krishna. Karena di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan dalam sloka yang lainnya, ya, anta kale camam ewa. Mereka yang pada akhir hidupnya ingat pada diriku, dia akan sampai pada diriku. Ya. Kalau pada saat akhir hidup kita ingat, oh sedang berjapa, Hare Krishna, Hare Krishna. Ya. Ya. Meninggal pada saat mengucapkan mantra Hare Krishna, atau ingat dengan pelayanan bakti dan sebagainya. Ya, kita akan pulang ke dunia rohani, kembali pada Krishna. Ya. Inilah tujuan kita sebenarnya, kita diberikan badan sebagai manusia adalah untuk mengembangkan cinta bakti rohani ataupun membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Ya. Jadi itu poin pertama. Di dalam penjelasan ini Prabhupada akan bacakan sedikit ya. The Lord descend from His transcendental abode is already explained in. Jadi Tuhan muncul dari dunia rohani ke dunia material ini sudah dijelaskan di dalam 6 sloka sebelumnya. Siapa seseorang yang dapat mengerti kebenaran dari kemunculan personalitas Tuhan yang Maha Esa sudah mencapai pembebasan dari ikatan material. Dan karena itu dia kembali ke kerajaan Tuhan segera setelah meninggalkan badannya sekarang ini. Itu Prabhupada menjelaskan. Kalau pada saat akhir hidup kita ingat dengan hal-hal yang selalu terhubung dengan Krishna, tentang kemunculan beliau, tentang kegiatan rohani beliau yang sangat indah, sangat manis, ketampanan wajah beliau, aktivitas-aktivitasnya dan sebagainya. Maka dia pasti ya, karena dia dalam keadaan itu artinya dia sepenuhnya sadarkan Krishna, dan dia pasti akan setelah meninggalkan badannya dia pasti akan pulang ke dunia rohani. Such a liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. Untuk membebaskan sang roh dari ikatan material di dunia ini tidaklah begitu mudah. Ya. The impersonalists and the yogis attain liberation only after such a trouble, and many but. Bahkan para yogi dan para rohaniwan lainnya, ya, dia akan mencapai pembebasan ini setelah melewati banyak kelahiran dan kematiannya. Ya. Even then, liberation they achieve merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord is only partial. Dan pada umumnya sekarang masyarakat, ya, dan juga di masyarakat kita umat ini,
Mereka berpikir setelah meninggalkan badan ini kita akan menyatu dengan Brahman. Ya. Ya. Apakah kita bisa bersatu dengan Tuhan gitu? Ya. Itulah yang disebut dengan paham impersonalis. Ya. Ataupun mayawadi. Ya. Karena kita adalah pelayan, ya. Kita tidak sama seperti kita warga negara. Apakah persatuan Indonesia apakah berarti kita semua badan kita dempet begitu? Tidak kan? Ya. Kita bersatu dengan Tuhan, artinya kita menyatukan ya diri kita dengan perintah Tuhan. Kalau kita menyatukan diri kita dengan perintah-perintah Tuhan, artinya mengikuti segala perintah dan ajaran Tuhan, yang kita lakukan, ya, maka setelah meninggalkan badan ini kita mencapai kepada Tuhan. Bukan berarti kita bersatu dengan Tuhan menjadi Tuhan, tidak. Tapi tetap kedudukan kita sebagai pelayan di dunia rohani. Ya, kita bermain-main dan bersama Krishna di sana seperti Krishna ketika turun di Vrindavan, beliau bermain-main dengan teman-temannya. Ada yang menjadi orang tua. Beliau membalas hubungan-hubungan dengan para penyembahnya dengan berbagai rasa. Ya, ada dalam hubungan dengan dasya rasa. Ya, artinya hubungan antara Krishna dengan pelayan-pelayan, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Tapi semuanya mencintai Krishna, melayani Krishna dengan penuh cinta kasih. Dengan teman-temannya Krishna disebut Sakya, persahabatan. Mereka menganggap Krishna dengan teman-temannya selevel. Karena itu mereka bermain-main penuh sukacita. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Karena itu kalau main subsutan itu kan, kalau kita waktu kecil itu mengganong-ganongan, yang kalah nganong itu. Krishna juga permainannya seperti itu. Ketika Krishna kalah, Krishna harus menggendong temannya juga gitu. Ya. Karena itu mereka tidak pernah berpikir Krishna adalah Tuhan. Ya. Tapi suatu ini baru kita ke India waktu ini, ada yang memberikan cerita, penyembah di sana memberikan cerita. Ya, ada suatu tempel di sana yang disebut dengan Garuda Govinda. Ya. Pada saat Krishna mengembalakan sapi di hutan-hutan di Vrindavan, kemudian tiba-tiba Krishna mengatakan, teman-temanku, aku adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Ya, oh, mana? Teman-temannya tidak ada yang percaya gitu. Kalau memang kamu Tuhan yang Maha Esa, di mana rumahmu gitu? Ya, kan rumahmu juga ada di sini di tempat kita, sama-sama kita main setiap hari. Ya, apa kehebatanmu kalau kamu Tuhan begitu? Ya, kalau kamu mau mengerti, saya akan tunjukkan gitu. Ya, di mana rumahnya, saya akan ajak kamu ke rumahku gitu. Maka beliau menyuruh Madhu Manggala berubah menjadi Garuda yang besar sekali. Dan semua teman-temannya naik Garuda itu bersama Krishna dan terbang kemana? Ke Vaikuntha Loka, ke dunia rohani. Ya. Dan di Vaikuntha Loka, di dunia rohani, mereka bertemu dengan Sri Wisnu yang sedang berbaring di lautan susu di atas naga, ya, di atas Anantasesa, dilayani oleh Dewi Lakshmi di sana, Mahalakshmi. Ya, dan di sana para anak-anak gembala sapi ingin memeluknya, tidak bisa karena mereka lain anunya. Ya, dan Krishna menjadi Maha Wisnu di sana. Ya, jadi mereka teman-temannya juga tidak puas. Oh, apa ini sih? Tidak bisa diajak bermain ini. Maka mereka kemudian kembali lagi ke Vrindavan seperti itu. Ya. Jadi ada Ibu Yashoda, Nanda Maharaj dan orang-orang tua di Vrindavan, ya, menjadikan Krishna sebagai anak mereka. Ini disebut Vatsalya rasa yang murni. Ya, kasih sayang orang tua kepada seorang anak. Dan semua penduduk Vrindavan, semua orang tua di Vrindavan mencintai Krishna lebih daripada mencintai anak-anak mereka sendiri. Dan mereka semuanya ingin menyusui Krishna. Ya, semua orang tua ingin menyusui Krishna. Karena apapun yang menjadi keinginan dari
para penyembahnya, Krishna akan memenuhi. Karena itu beliau mengatur sedemikian rupa supaya terjadi lila, yaitu ketika Brahma mencuri anak-anak sapi bersama teman-teman Krishna, anak-anak gembala sapi, disembunyikan, dan kemudian Krishna tinggal sendirian. Wih, di mana teman-teman saya, anak-anak sapi kok hilang semua? Dan kalau saya pulang sendirian, apa mau dikata orang tua kita gitu. Maka beliau memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak sapi dan semua anak-anak sapi. Ya, anak-anak gembala sapi. Ya. Dan ketika beliau pulang bersama-sama, sama seperti bagaimana ketika seperti biasa Krishna bersama teman-temannya, anak-anak gembala sapi bersama anak-anak sapi pulang sore hari. Ya. Padahal itu adalah perbanyakan daripada Krishna sendiri semuanya. Ya. Dan ketika itu sapi-sapi, induk sapi lebih mencintai lagi godal-godalnya ataupun anak-anaknya. Ya. Semua ibu-ibu di Brindawan sangat mencintai anak-anak mereka karena yang mereka susui itu sebenarnya Krishna sendiri. Jadi mereka, Krishna memenuhi keinginan para ibu-ibu di sana untuk bisa menyusui, dan Krishna menerimanya. Seperti itu. Ketika itu selama 1 tahun itu mereka lupa pada Krishna karena sudah menyayangi anaknya seperti menyayangi Krishna, karena memang itu adalah Krishna, seperti itu. Ya. Nah setelah 1 tahun Brahma melihat lagi, masih anak-anak yang saya sembunyikan ini kok masih ada di sini, anak-anak sapi dan juga anak-anak gembala sapi kok ada gitu. Kemudian dilihat lagi ke tempat di mana beliau menyembunyikannya, anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi yang beliau sembunyikan masih ada di sana. Brahma sendiri menjadi bingung, ya, gimana ini, siapa ini gitu. Kemudian dilihat lagi, ternyata yang bermain bersama Krishna itu adalah perbanyakan Krishna. Semuanya dilihat lagi oleh Brahma, semuanya yang tadinya kelihatan seperti anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi itu berubah menjadi Wisnu yang bertangan 4 dengan mahkota lengkap dan sebagainya. Ya. Dan kemudian kembali Krishna menarik lagi, ya, kekuatannya dan kembali menjadi seperti anak-anak sapi. Maka ketika itulah Brahma menyadari bahwa beliau telah berbuat kekeliruan, telah menguji Tuhannya sendiri, seperti itu. Kemudian beliau lepaskan dan ini semuanya kembali pada Krishna, perbanyakannya itu. Maka teman-teman anak gembala sapi dan anak-anak sapi yang asli kembali keluar lagi seperti itu. Siapa yang bisa melakukan seperti itu kalau tidak Tuhan Yang Maha Esa, kan? Ya. Bagaimana kalau anak kecil hanya umur 7 tahun bisa mengangkat bukit Govardhan hanya dengan kelingking tangan kiri lagi selama 7 hari 7 malam? Bisa ada. Cari orang yang paling sakti dunia itu, suruh pegang merdanga saja seperti 2 jam gitu. Coba. Jadi Krishna sendiri sudah menunjukkan berbagai kekuatan, berbagai kehebatannya ketika bermain-main bersama teman-temannya di Brindawan. Ya. Memang semua penduduk Brindawan tidak pernah menganggap Krishna sebagai personal Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau memang sedang bermain-main sebagai beliaulah penikmat Tuhan, personal Tuhan Yang Maha Esa yang asli, yang sangat yang menikmati bermain-main, bersukacita dan sebagainya. Kan itu memang kegiatan Tuhan, kan ya, maha penikmat, maha segala-galanya. Ya. Karena beliau tidak ada tugas apapun yang harus beliau kerjakan. Karena beliau segala tugas urusan alam semesta dan yang lainnya sudah beliau distribusikan, beliau kuasakan pada ekspansi beliau, pada perbanyakan beliau. Wisnu, ya, kemudian karena ada tiga Wisnu, Mahawisnu, Gargodaksa Wisnu dan Kshiradaksa Wisnu, ya, Brahma, Siwa, Indra dan semua dewa-dewa. Beliaulah yang mengurus alam semesta ini. Krishna hanya bermain-main saja bersama teman-temannya.
Ya. Nah, beliau melakukan kegiatan lila rohani seperti itu untuk apa? Untuk menarik kita. Ketika beliau melakukan kegiatan lila rohani ketika 5.000 tahun yang lalu, supaya apa yang menjadi kegiatan rohani beliau itu dituliskan dalam buku, dalam bentuk Srimad Bhagavatam, sehingga dapat kita pelajari, dapat kita dengarkan sekarang ini, sehingga dengan demikian juga kita mempunyai ketertarikan untuk mengerti Krishna, untuk memahami Krishna, kemudian untuk mengembangkan hubungan kita bersama Krishna, untuk melayani Krishna, melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. Jika ini yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, ya, sampai akhir hidup kita, maka kita akan sukses dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itulah maksud ataupun tujuan tertinggi dari kehidupan kita sebagai manusia. Bukan hanya sekadar menikmati, mengumpulkan kekayaan dan sebagainya. Semua ini sudah kita lewati dalam jutaan bahkan ya miliaran kali kehidupan. Bukan hanya sebagai manusia, sebagai serangga, sebagai kucing, sebagai harimau. Kan ada 8.400.000 jenis kehidupan. Dan 8 juta jenis kehidupan di bawah manusia. Artinya kita sudah melewati semua jenis kehidupan itu sampai kita menjadi manusia sekarang. Ya, kalau diurai umpamanya sebagai strata kehidupan satu dari jenis kehidupan paling rendah yang tertinggi sampai manusia seperti itu. Dan manusia juga dilaksanakan ada 400.000. Ya. Dan itu dibagi atas 5 tingkat kesadaran. Ya, dan kesadaran yang tertinggi disebut Purnawika Cetana, Purnawika Cetana. Artinya kesadaran murni sang jiwa yang mekar sepenuhnya, artinya complete Krishna consciousness, sadar akan Krishna sepenuhnya. Ya. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan tujuan itu? Kemudian dijelaskan di dalam bab 4 sloka 34 ya. Tad Widi Paranipatena. Ya. Ya. Tad Widi Pranipatena. Tad Widi Pranipatena. Pariprasnena Sevaya. Pariprasnena Sevaya. Upadeksanti te jnanam. Upadeksanti te jnanam. Jnaninas tattva darsina. Jnaninas tattva darsina. Tad Widi Pranipatena. Tad Widi Pranipatena. Pariprasnena Sevaya. Pariprasnena Sevaya. Upadeksanti te jnanam. Upadeksanti te jnanam. Jnaninas tattva darsina. Jnaninas tattva darsina. Yang artinya, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Cobalah untuk mempelajari kebenaran ini dengan mendekati seorang guru kerohanian. Ya. Inquire from him submissively, bertanya kepada beliau dengan kerendahan hati, and render service unto him, dan melakukan pelayanan, melayani guru kerohanian. The self-realized soul can impart knowledge. Dengan cara demikian, guru kerohanian ketika beliau dipuaskan atas pelayanan yang penuh dedikasi dengan penuh kerendahan hati dari seorang murid, ketika guru berpuas hati, maka guru dapat memberikan pengetahuan rohani kepada sang murid. Ya. Karena guru kerohanian sudah melihat kebenaran itu. Ya. Jadi di dalam sloka ini ada 3 hal penting: pranipat, pariprasna, sevaya. Pranipat artinya kita mendekati guru kerohanian, bertanya kepada beliau. Ya.
mendekati, kemudian bertanya. Ketika guru sudah memberikan jawaban, ya, maka kewajiban kita menerima jawaban itu, ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru, dan kemudian kita melayani guru, ya, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dan dengan cinta kasih, dengan kesetiaan. Bukan dengan ngambul-ngambul seperti itu, ataupun ya ya gitu. Ya. Nah, penjelasan ini kan saya bacakan. Ya. The path of spiritualization undoubtedly difficult. Tentu saja jalan keinsapan diri atau jalan spiritual ini tanpa diragukan memangnya sulit. Ya. The Lord therefore advised us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. Karena itu, ya, Tuhan sendiri, Sri Krishna sendiri menganjurkan kepada kita di sini untuk agar kita mendekati seorang guru kerohanian, ya, yang dapat dipercaya dalam garis rangkaian guru parampara ataupun rangkaian garis guru-guru kerohanian. Ya. Disciplic succession artinya rangkaian guru-guru kerohanian. Nah, di dalam Kasana Weda ataupun di dalam pengetahuan Weda ini dijelaskan ada 4 Vaishnava Sampradaya yang bona fide, yang dimana seseorang bisa mengambil diksa ataupun mencari guru dari salah satu dari rangkaian garis perguruan ini. Yang pertama adalah Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, ya. Yang kedua Ramanuja Sampradaya ataupun Laksmi Sampradaya, ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah Rudra Sampradaya, dan yang keempat adalah Catur Kumara Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya ini dilihatnya adalah dari Krishna. Krishna menurunkan pengetahuan ini kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma menyampaikan pengetahuan ini kepada Narada. Kemudian dari Narada menyampaikan pengetahuan ini kepada Vyasadeva, dari Vyasadeva kepada Madhva, dan selanjutnya sampai pada Iswara Puri, Madhwendra Puri, Iswara Puri, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu dan murid-murid Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti Sadhu Swami, Rupa, Sanatana dan sebagainya, sampai pada garis Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Gaur Kishora Das Babaji Maharaj, kemudian sampai pada Prabhupada dan guru-guru kita lebih lanjut seperti itu. Jadi kita ini adalah dari Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya yang garis paramparanya sangat jelas seperti itu. Kalau dari Laksmi Sampradaya acaranya adalah Ramanuja, ya. Kalau dari Siwa ataupun Rudra Sampradaya adalah Wisnu Swami, ya. Dan kemudian dari Catur Kumara adalah Nimbarka, seperti itu. Jadi 4 sampradaya ini mempunyai acaranya masing-masing seperti itu, ya. Karena itu jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti tentang, ya, pengetahuan rohani ini, kita hendaknya belajar dari guru kerohanian yang dapat dipercaya. Jika tidak demikian, pasti kita akan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kita yang sebenarnya. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. Tidak ada seorang pun yang mampu ataupun menjadi guru kerohanian yang dapat dipercaya tanpa mengikuti garis perguruan, salah satu dari garis perguruan ini. Sama seperti, apakah Prabu bisa menjadi guru tanpa sebelumnya kuliah di perguruan tinggi ataupun yang khusus menjadikan guru dan harus mengikuti prosesnya? Tidak bisa juga begitu tamat dari pendidikan guru langsung datang ke sekolah, saya menjadi guru sekarang di sini, ya kan tidak bisa, karena tadi mengikuti proses. Nah, apalagi kita dalam kehidupan rohani, ya. The Lord is the original spiritual master. Karena itu Tuhan adalah guru kerohanian yang asli. And a person in the disciplic succession
can convey the message of the Lord as it is to his disciple. Dan seorang guru kerohanian dalam garis parampara ini dapat menyampaikan pengetahuan yang asli ini sebagaimana diturunkan oleh Tuhan, oleh Sri Krishna kepada murid-murid beliau. Seperti itulah juga guru menyampaikan kepada muridnya pengetahuan yang asli ini. Ya, karena itu guru kerohanian, dia tidak akan pernah berkata menurut pendapat saya, menurut hemat saya, seperti itu. Semua guru-guru akan mengutip apa yang disampaikan oleh acarya terdahulu, apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang dipahami dan sebagainya, seperti itu. Ya, inilah acuan kita. Kita tidak mengarang pengetahuan yang baru karena pengetahuan sudah diturunkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu mempelajari apa yang diajarkan oleh Tuhan lewat murid-murid ataupun penyembah-penyembah beliau. No one can be spiritual realized by manufacturing his own process. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi rohani ataupun menginsiapi diri melalui dengan cara membuat caranya sendiri. Ya. Jadi kita harus mengikuti proses apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau kita membuat-buat sendiri, pasti kita tidak akan mencapai tujuan apa yang diinginkan. Seperti itu. Manufacturing his own process as is the vision of the police pretender. Itu kalau orang yang membuat-buat cara dan kemudian ya mempromosikan diri, oh saya seguru, dan kemudian lima murid seperti itu. Dia hanya orang yang dilaksanakan di sini hanya orang yang berpura-pura saja. Ya, dia menipu diri sendiri dan menipu orang lain, seperti itu. Bhagavatam skanda 6 bab 3 sloka 19 berkata, yang mengatakan Dharmam tu saksat Bhagavat Pranitam. Ya, the path of religion is directly enunciated by the Lord. Artinya Dharmam tu saksat Bhagavat Pranitam. Dharma ataupun agama diciptakan oleh Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan, itulah Dharma yang sejati. Kita sebagai manusia yang terikat di dunia materi ini tidak bisa membuat Dharma, tidak bisa membuat agama kita sendiri. Ya. Therefore, mental speculation and dry argument cannot help lead one to the right path. Karena itu, angan-angan pikiran dan spekulasi tidak akan bisa menuntun seseorang menuju pada jalan yang benar. Nor by independent study of book of knowledge can one progress in spiritual life. Tidak juga dengan mempelajari buku-buku pengetahuan ataupun Weda untuk kita bisa mencapai kemajuan spiritual. Ya. One has to approach a bona fide spiritual master to receive knowledge. Nah, di sini ditegaskan sama dengan sloka ini, Prabhupada juga menegaskan seseorang harus mendekati seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya untuk kita bisa menerima ilmu pengetahuan rohani ini. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. Nah, ketika kita akan menerima guru kerohanian seperti itu, kita hendaknya menerima guru kerohanian dengan sikap penderahan diri yang sepenuhnya. Ya. And one should serve the spiritual master like a menial servant. Dan kemudian sebagai murid hendaknya melayani guru kerohanian sebagai pelayan yang renah. Ya, menjadi pelayan guru yang renah. Without false prestige, tanpa ego palsu, tanpa tanpa kemunafikan dan sebagainya. Harus dengan ketulusan dan ya, sikap rendah hati. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Ini bait ini sangat penting. One has to approach a bona fide spiritual master to receive knowledge.
untuk kita bisa menerima pengetahuan rohani ini, pertama kita harus mendekati seorang guru kerohanian. Ya. Guru kerohanian, such a spiritual master should be accepted in full surrender. Yang kedua, ya, kita hendaknya menerima guru kerohanian dengan sikap penyerahan diri yang sepenuhnya. Yang ketiga, di sini dijelaskan, one should serve the spiritual master like a menial servant. Yang ketiga, ya, kita harus melayani guru kerohanian seperti pelayan yang rendah. Ya. Without false ego, dan tanpa ego palsu. Yang keempat, satisfaction of the self-realized spiritual master, kepuasan sang guru kerohanian yang telah menginsafi diri adalah rahasia penting untuk mencapai kemajuan rohani, kemajuan spiritual. Jadi kalau kita mengikuti proses ini, maka ketika guru puas dengan pelayanan yang kita lakukan, maka beliau akan, ya, itu adalah kunci sukses kehidupan spiritual kita. Inquiry and submission constitute the proper combination, ya, for spiritual understanding. Nah, juga di sini sudah Prabhupada menyarankan dua hal. Satisfaction of self-realization, ya, maksudnya the secret adalah rahasia, ya. Jadi memuaskan guru kerohanian yang dapat dipercaya adalah rahasia dari kemajuan spiritual, ya. Untuk kemajuan kehidupan spiritual. Kemudian bertanya dengan sikap tunduk hati, ya. Inquires and unless there is submission, ya. Inquiry and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Bertanya dan sikap rendah hati adalah merupakan persyaratan yang dasar ataupun yang tepat sebagai sebuah kombinasi untuk mencapai pemahaman spiritual. Ya. Jadi kita mendekati Aki Padma Guru Kerohanian, bertanya dengan rendah hati, melayani beliau, ya. Dan ketika beliau berpuas hati, ya, ini adalah cara kita untuk maju secara spiritual di sini dijelaskan. Unless there is submission and service, tanpa ada sikap rendah hati, ketundukan hati dan pengabdian, inquire from the learned spiritual master will be not effective. Maka pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada guru kerohanian dan ketika beliau memberikan jawaban kita tidak melakukannya dengan baik, maka itu tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Ya. One must be able to pass the test of spiritual master. Seorang calon murid harus mampu melewati ujian yang diberikan oleh guru kerohanian. Ya. And when he sees the genuine desire of the disciple, ketika guru sudah melihat keinginan tulus, keinginan asli dari murid itu, bukan melihat kepura-puraan seperti itu, keseriusan dan kerendahan hati, ya, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Maka secara otomatis guru kerohanian, ya, akan melimpahkan karunia kepada murid dengan pemahaman-pemahaman rohani. Ya. Not only should one hear submissively, bukan hanya seorang murid mendengar dari guru dengan penuh kerendahan hati dari guru kerohanian, but one must also get clear understanding from him. Juga harus mendapatkan pemahaman yang jelas dari guru kerohanian. In submission and service and inquiry, ya, dengan sikap rendah hati, dengan pelayanan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. A bona fide spiritual master is
by nature very kind toward the disciple. Seorang guru kerohanian, ya, secara alamiah, secara sewajarnya, beliau sangat berkarunia kepada murid-muridnya. Therefore, when the student is submissive, karena itu ketika seorang murid sungguh-sungguh tunduk hati, patuh, and always ready to render service, dan selalu siap untuk melayani, melakukan pelayanan kepada guru, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. Ya, maka selanjutnya akan ada hubungan timbal balik antara pengetahuan dan pertanyaan untuk mendapatkan pengetahuan yang sempurna. Jadi hubungan antara guru dan murid, antara pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh guru, itu akan menjadi sempurna. Nah, itu. Jadi di sini sudah diberikan petunjuk yang sangat jelas. Ya. Jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti tentang personal Tuhan yang Maha Esa, tentang diri kita, apa hubungan kita dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, ya, maka kita harus mendekati seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya untuk bisa menuntun kehidupan kita dalam kehidupan spiritual ini. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini pada Prabu dan Mataji di sini dan juga pada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, memberikan inspirasi untuk Prabu dan Mataji semua ini menjadi lebih semangat lagi untuk maju dan untuk bisa, ya, lebih semangat, lebih maju, lebih tekun lagi di dalam proses kesetaraan Krishna ini untuk kita maju bersama-sama, ya. Jadi demikian Prabu dan Mataji yang akhiri sampai di sini. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ulasan dan sebagainya, kita persilahkan. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Jadi telah disampaikan bahwa Krishna dengan teman-temannya atau temannya Krishna tidak memiliki keyakinan bahwa Krishna itu adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Namun dia melayani Krishna. Yang kedua, Ibu Yasoda juga tidak meyakini bahwa Krishna itu adalah kepribadian Tuhan. Ya. Beliau hanya melayani sebagai seorang anak. Ya. Nah, keyakinan seperti itu, apa yang bisa dicapai dan kemana akan menuju? Ya. Hare Krishna. Jadi ada perbedaan yang jelas. Ya. Bagi kita roh-roh yang terikat, yang tidak percaya dengan Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa, itu adalah karena kebodohan, kegelapan. Ya. Tapi di Brindawan semuanya sadar akan Krishna. Ya. Dan Krishna memang menutupi semua penyembah-penyembah di sana dengan atas pengaruh dari yang disebut dengan Yoga Maya Sakti. Ya. Karena Krishna ingin menikmati cinta kasih yang murni. Seperti itu. Jadi hubungan antara teman dengan teman, kalau seperti beliau menunjukkan dari contoh yang cerita singkat yang tadi saya sampaikan itu, kemudian beliau Krishna menunjukkan saya personal Tuhan yang Maha Esa, diajak ke Waikunta. Tidak lagi ada hubungan cinta kasih antara teman-teman Krishna, gembala-gembala sapi itu dengan Maha Wisnu. Ya. Mereka tidak bisa memeluknya. Ya, apa bisa seperti kalau kita datang kepada ke istana, bisakah kita memeluk presiden di sana? Tapi kalau di rumahnya kita dengan anak-anak itu bermain mereka kan dengan teman-teman dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya, tapi kita tidak mengerti tentang Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa karena kita ditutupi oleh apa? Oleh Mahamaya, oleh hayalan, oleh kebodohan. Ya. Tapi di Brindawan, Krishna ingin menikmati hubungan cinta kasih yang murni. Persahabatan yang murni itu kan persahabatan yang sejajar. Ya. Kalau ada seperti di dalam
di dalam lila si Ramachandra, beliau juga mempunyai teman sahabatan dengan Sugriwa, dengan Wibisana, tapi hubungan persahabatan itu dibumbui oleh away and reference, oleh rasa kagum dan hormat. Karena itu Wibisana, siapa lagi, Sugriwa tidak bisa duduk di tempat duduk yang sama, ya, karena mereka ada jarak, ada rasa kagum dan hormat, dan itu tidak memuaskan hubungan pertemanan. Kalau hubungan pertemanan yang sejajar kan kita bisa ajak bermain dan sebagainya seperti itu. Itu jauh lebih manis kan? Nah itu. Nah, jadi pure sakya rasa. Sakya rasa artinya hubungan pertemanan yang sejajar, seimbang. Karena mereka bermain sut-sutan. Kalau Krishna kalah, Krishna yang harus menggendong. Seperti itu. Ya. Tapi pada saat-saat tertentu Krishna menunjukkan kehebatan dia sebagai personal Tuhan yang Maha Esa. Ketika Agasura datang sebagai ular yang besar menelan semua teman-temannya, ya. Dan sebelum mereka masuk ke mulut ular itu, semua menoleh kepada Krishna. Ketika melihat Krishna tersenyum, ya mereka masuk saja gitu, ya. Ya. Tapi setelah masuk, kan Krishna akhirnya menyelamatkan mereka, ya, membunuh Agasura seperti itu. Apakah bisa manusia biasa menyelamatkan teman-teman yang sudah masuk sudah keracunan itu, dikeluarkan lagi kemudian hidup lagi? Bisa seperti itu, ya. Yang kedua, setelah itu terjadilah kemudian Krishna bersama teman-temannya bermain dengan makan siang rame-rame sama Brahma, kemudian ingin menguji Krishna lagi yang tadi saya ceritakan itu, ya. Bagaimana apakah bisa orang biasa bisa memperbanyak dirinya seperti itu, ya. Dan juga satu lila lagi, bagaimana Krishna bisa mengangkat bukit Govardhan selama 7 hari 7 malamnya dengan kelingkingnya seperti itu. Kenapa Krishna melakukan hal itu? Yang pertama untuk menghukum kesombongan Indra, ya. Yang kedua, karena semua penduduk Brindawan ingin bersama Krishna. Karena setiap hari Krishna pergi ke mengembalakan sapi. Jadi selama 1 hari penuh, ibu-ibu semua penduduk Brindawan yang tidak bisa ikut dengan Krishna ke mengembalakan sapi, mereka merindukan Krishna. Kapan saya bisa bersama Krishna? Maka Krishna membuat lila seperti itu. Selama 7 hari 7 malam, mereka hanya memenangi Krishna mengangkat bukit Govardhan. Mereka tidak merasa lapar, hanya berbahagia mereka menyaksikan Krishna. Seperti itu. Dan ketika juga ada kebakaran hutan, semua teman-teman Krishna pada saat mereka dalam keadaan kritis, mereka hanya mengingat Krishna, Krishna, tolong selamatkan kami. Maka Krishna tutup mata kalian. Dan Krishna menelan api. Kenapa Krishna menyuruh teman-temannya Krishna untuk menutup mata? Karena kalau mereka melihat dengan mata terbuka kini melihat Krishna menelan api, nanti semua akan lapor lagi pada Ibu Yasoda. Oh, Ibu Yasoda, Krishna makan api gitu. Ya, kan sudah pernah waktu kecil beliau makan tanah. Terus Balaram melapor pada Ibu Yasoda, buka mulutmu gitu. Ya. Jadi itu yang Krishna tidak inginkan. Disuruh buka mulut lagi, nanti keluar api. Ya. Jadi itu permainan Krishna. Pada saat-saat kritis seperti itu, Krishna menunjukkan kehebatan beliau sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa. Tapi teman-temannya tidak lupa akan hal itu, ya. Dan ketika beliau membunuh Agasura itu selama 1 tahun, itu cerita itu tidak tersampaikan. Ya, karena setelah itu Brahma menculik sapi-sapi dan teman-teman Krishna, dan Krishna kemudian menjadi anak-anak sapi dan teman-teman Krishna. Setelah 1 tahun penuh baru kembali lagi. Baru mereka, karena
anak-anak gembala sapi yang asli kembali, baru mereka bercerita tentang terbunuhnya Agasura itu. Seperti itu ceritanya kan. Nah, jadi di Brindawan mereka tidak ada yang mengingat Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa, karena mereka ditutupi oleh yoga maya. Karena Krishna ingin menikmati hubungan cinta kasih yang murni, ya, dengan teman-temannya Sakya Rasa, dengan orang tuanya Ibu Yasoda Nanda Maharaj, dia menikmati Vatsalya Rasa, ya, hubungan, ya, bagaimana Ibu Yasoda Nanda Maharaj menjadi Krishna sebagai anaknya, sebagai putranya. Dan karena itu ketika Krishna melakukan kenakalan, Ibu Yasoda menghukumnya dengan mengikatnya kan, ya. Dan Krishna yang terikat bisa membebaskan Alakwira dan Manigriwa. Kita yang tidak terikat tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Itulah perbedaan Tuhan dengan kita, kan? Gitu. Dan kemudian, ya, beliau menikmati Madhurya Rasa, hubungan cinta kasih dengan teman-teman gadis-gadis gembala di Brindawan. Seperti itu, menari dalam tarian rasa dan sebagainya. Jadi beliau inginkan kebahagiaan dan beliau ingin memuaskan semua penyembahnya dengan berbagai rasa itu gitu. Kalau semuanya menyadari Krishna sebagai Tuhan, maka seperti cerita tadi, mereka tidak bisa lagi bergaul dengan Krishna. Krishna juga tidak puas dengan cara itu. Dan contohnya dalam hubungan Swakya Rasa, ya, Krishna dengan permaisuri beliau di Dwaraka, itu ada 16.108 permaisuri di sana. Dan masing-masing Krishna membuat istana untuk setiap istri-istri beliau di Dwaraka. Bisa membayangkan nggak? Ada 16.108 istana di sana. Dan Krishna di setiap istana bersama istri-istri beliau dengan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, Krishna bisa memperbanyak diri sebanyak itu dengan kegiatan yang berbeda-beda. Bisa kita membayangkan bagaimana kalau beliau manusia biasa bisakah melakukan seperti itu? Jadi hal-hal ini yang harus kita yakini. Tapi di sana istri-istri Krishna melayani Krishna dengan sikap kagum, rasa hormat dan sebagainya. Ada jarak, ya. Tapi di Brindawan, gadis-gadis anak gembala sapi itu memiliki hubungan yang disebut dengan parakya rasa, ya. Karena itu menempatkan gadis-gadis itu menjadi istri orang lain supaya mereka meninggalkan segala-galanya untuk mencari Krishna, ya. Artinya mereka meninggalkan segala kehormatannya, ikatan suami istri, keluarga dan sebagainya hanya untuk mencari Krishna. Itulah praktik ataupun contoh daripada sloka 1868. 66. Sarva dharmam parityaja mam ekam saranam braja ahang tvang sarva papebhyo moksayi sami masucaha. Saranam braja. Kenapa beliau memakai kata braja di sini? Berserah dirilah. Sarana artinya kan berserah diri. Berserah dirilah sebagaimana penduduk Brindawan berserah diri pada diriku, khususnya para gopi. Mereka meninggalkan segala-galanya untuk mencari Krishna, karena Krishna memanggilnya dengan memain seruling. Dan karena mereka meninggalkan segala-galanya untuk memberikan kepuasan kepada Krishna, maka apa yang dikatakan Krishna? Kenapa raya? Saya tidak bisa membayar apa yang telah kau lakukan dengan meninggalkan segalanya hanya untuk melayani dan memberikan kepuasan pada diriku. Aku tidak lagi memiliki apapun yang untuk saya bayarkan pada kalian. Semoga cinta kasih kalian ini menjadi kompensasi dari apa yang kamu lakukan. Karena itu kemudian Krishna menjadi orang ama Prabu untuk membayar. Karena supaya beliau meninggalkan juga sesuatu untuk
membayarnya gitu. Karena Krishna di Vrindavan tidak pernah meninggalkan apa-apa, beliau menikmati semuanya. Seperti itu dijelaskan. Ini kan ya perbedaannya. Jadi apa lagi pertanyaan tadi? Dua itu kan? Ya. Itu perbedaannya. Kalau kita lupa pada Krishna karena kita dalam maya, dalam kebodohan, kegelapan. Mereka memang dibuat lupa, ditutupi oleh yoga maya supaya Krishna dapat menikmati hubungan cinta kasih yang murni itu. Krishna memiliki segala-galanya, hanya satu yang tidak beliau miliki, cinta kasih. Karena itu beliau memberikan kesempatan kita kepada kita semua untuk membangun cinta kasih kita kepada Krishna. Untuk kita bisa mencintai Krishna. Bahkan Krishna tidak bisa membayar cinta kasih para gopi, khususnya Srimati Radharani. Beliau menjadi murid, menjadi di bawah kendali Srimati Radharani. Seperti itu. Ini silakan yang lain. Tidak ada pertanyaan. Tadi ada hubungan tentang guru itu, Guru Maharani. Sekarang Kali Yuga seperti ini, bagaimana ciri-ciri guru palsu agar kita tidak terjerumus mengikuti guru palsu? Pertama harus dilihat seperti tadi disampaikan oleh Srila Prabhupada, yaitu mereka, kita lihat dalam paramana mereka. Kalau tidak ada dalam garis salah satu dari catur sampradaya ini, berarti mereka di luar. Karena ini adalah sastra yang menyatakan seperti itu. Ya. Jadi acuannya adalah sadhu guru sastra. Apakah guru itu mengikuti disiplin daripada kitab suci? Apakah guru itu mempunyai gurunya juga punya gurunya, dan seterusnya. Seperti itu, yang disebut dengan guru parampara. Kalau tidak itu, ya berarti ya diragukan dari mana sumbernya gitu. Karena di dalam sastra tidak ada jelasan self manifested guru itu, guru yang muncul sendiri gitu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus, acuan kita adalah sadhu guru sastra. Ya. Bisa dialami. Ya, kan nggak bisa seperti itu. Karena kita mengikuti garis perguruan dan ada sastra yang kita ikuti, Weda yang kita ikuti. Dan Weda ini adalah karunia sepenuhnya dari Sri Krishna kepada kita semua, kepada Roro yang terikat ini. Beliau mengambil wujud sebagai Srila Vyasadeva untuk menyusun kesastraan Weda ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari keterikatan material ini. Itu tujuan beliau menyusun sastra. Karena cinta kasih beliau kepada kita semua, beliau tidak ingin kita menderita di dunia materi ini. Karena itu dengan berbagai cara beliau berusaha untuk membantu kita, mengirim guru-guru kerohanian dari dunia rohani untuk menyelamatkan kita. Ya. Beliau membantu kita dari dalam, beliau berada dalam hati kita sebagai paramatma yang dilihat sebagai Chaitya Guru. Ya. Beliau menuntun kita dari dalam untuk bertemu dengan guru kerohanian. Seperti itu. Dan guru kerohanian di hadapan kita juga dijelaskan, ya, Wilberi Nuti Tanam Suang. Paramatma di dalam hati kita mewujudkan dirinya menjadi guru kerohanian untuk menuntun kita lebih lanjut dalam perjalanan spiritual ini. Jadi seperti itu. Jadi beliau membantu kita dari luar dan dari dalam. Jika kita sungguh-sungguh ingin kembali kepada beliau gitu. Tapi kalau kita juga tetap ingin menikmati dunia materi ini, Krishna juga memberikan kesempatan. Yaitu kita dibuat lupa dengan Krishna. Kalau kita ingat dengan Krishna, kita tidak bisa menikmati dunia materi ini. Karena itu kita diberikan maya untuk kita lupa. Karena kita lupa pada Krishna, maka kita tenang menikmati. Tapi risikonya apa? Kita diikat oleh hukum karma. Itu. Karena beliau tidak ingin ikut campur dalam kebebasan sang jiwa.
Kebebasan Sanggiwa itu adalah hanya satu, kebebasan untuk memilih. Itu yang Krishna tidak mau ikut campur. Karena Krishna ingin cinta kasih yang murni. Kalau dipaksakan, bukan cinta kasih yang murni jadinya kan. Ketika Sang Rohini menentukan pilihan untuk mendekati Krishna, untuk mencintai Krishna, Krishna memberikan segala fasilitas untuk itu. Krishna menolong kita dengan berbagai cara untuk mewujudkan cinta itu. Ketika kita juga ingin menikmati dunia materi ini, Krishna juga memberikan fasilitas sepenuhnya itu. Karena itu beliau menciptakan dunia material ini. Memberikan kita maya, memberikan objek-objek material dan sebagainya. Betapa cinta kasihnya Krishna kepada kita semua. Tapi ada perbedaan yang sangat besar akibat dari dua pilihan ini gitu. Kalau kita memilih untuk mencintai Krishna, Krishna memberikan segala fasilitas dan kemudian kita mengikuti itu dengan baik, kita pulang kembali ke dunia rohani dan bermain bersama Krishna di dunia rohani. Tapi kalau kita memilih pilihan kita untuk menikmati dunia materi ini, Krishna memberikan fasilitas penuh supaya kita makin lupa, makin tenggelam dan makin menderita di dunia materi ini. Sekarang mau pilih yang mana? Tidak ada yang memaksa. Tapi orang cerdas akan milih siapa? Hah? Milih Krishna. Ya. Nih, silakan siapa yang mau bertanya? Ya. Dari tadi yang sendiri merasa sangat malang sekali ini Maharaj. Jadi berhubung Maharaj datang ke Lubuk yang bersama saudara-saudara yang ada di Molino, di Tuili, Batui. Mohon Maharaj bisa menjelaskan semudah apakah kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna melalui japa malam yang benar. Apakah kita bisa berjapa sambil mengobrol itu misalnya, namun obrolan kita adalah Krishna kata, atau memang itu tidak dibenarkan? Kami mohon pencerahan dari Maharaj. Bagaimana berjapa yang benar dan bagaimana berjapa yang tidak dianjurkan? Hare Krishna. Ya. Ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Karena pertama kita harus mengerti sedikit 6 tatwa ataupun tatwa filsafat mengenai nama suci ini. Nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya. Bahkan nama suci lebih berkarunia daripada Krishna sendiri. Ya. Kita tidak bisa mendekati Krishna secara pribadi, tetapi Krishna sudah mewujudkan diri beliau dalam bentuk nama suci. Karena itu dijelaskan Abhinatvam Nama Namina. Tidak ada beda antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri. Dalam Siksa Staka Sloka kedua sudah dijelaskan Nam Akari Bahuda Nijasa Rasa Krishna. Ya, Krishna sudah menginvestasikan, memasukkan segala kekuatan spiritual beliau di dalam nama suci Krishna. Bahkan nama suci Krishna lebih berkarunia daripada Krishna sendiri. Itu jelas. Ya. Karena itu, ya, malangnya bagi kita, Sejatan Mahaprabhu juga sudah menjelaskan, walaupun nama suci itu begitu hebat, ya tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya, tapi malangnya kita tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci. Sebenarnya nama Krishna, Sejatan Mahaprabhu memberikan contoh kepada kita untuk selalu beliau mengucapkan nama suci. Tapi untuk memberikan contoh kepada kita, beliau mewakili kebodohan kita, kegelapan kita. Mengatakan, malangnya saya tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci. Ya. Karena itu sikap pertama yang dijelaskan, bagaimana kita bisa mengucapkan nama suci dengan baik dan benar, supaya bisa kirtan ya sadahari. Artinya kita bisa kirtan, bisa berjapa, bisa mengucapkan nama suci dengan baik dan benar. Pertama adalah
sikap rendah hati. Terinat api sini channel. Jadikan lebih diri kita lebih rendah daripada rumput di jalan. Kalau rumput yang masih hidup kata begitu diinjak lempar, tidur dia, begitu liwat bangun ya. Tapi kalau sekali rumput yang sudah terlepas, taruh di jalan diinjak diapakan dia tidak akan bangun lagi. Gitu. Itulah yang diajarkan sikap kita harus rendah hati. Seorang murid di hadapan guru juga seperti itu, rendah hati. Ya, submisif, berserah diri. Yang kedua toleransi. Renan api suni cena, taroriwa saisnun. Bertoleransi seperti sebatang pohon. Kalau pohon itu kehujanan, kepanasan, pernah mereka berteriak-teriak, Prabu, tolong payungi saya kepanasan, saya kehujanan. Prabu punya pohon kelapa, Prabu panjat, Prabu potong dahannya, ya, petik buahnya dan sebagainya. Ale busung nih, ale selepan nih. Pernahkah si pohon kelapa protes kepada Prabu? Tidak, mereka pohon itu tidak pernah protes, tidak pernah minta apapun. Tapi ketika mereka punya buah, punya busung, punya uod nih, Duras Prabu, ambil mantan tiang tenunas nabi. Ampun nayur malah kan. Ya. Pohon tidak pernah minta bayar. Bahkan kalau pohon mangga kadang-kadang dilempari lagi, kan? Tapi dia tetap memberikan buahnya. Gitu. Itulah diajarkan oleh setelah kita harus toleransi seperti sebatang pohon. Dan selalu kita ya, amanina manadina. Amani artinya selalu memberikan penghormatan tanpa kita menuntut penghormatan di orang lain. Ya. Kalau kita memiliki 3 sifat ini, lebih rendah dari rumput di jalan, lebih toleransi dari sebatang pohon, selalu memberikan penghormatan tanpa memohon untuk dihormati, maka kita niat sadar, kita bisa senantiasa mengucapkan nama suci dengan baik dan benar. Itu syarat, itu fatwanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita berjapa dengan cara yang benar? Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Artinya ketika kita mengucapkan nama suci, artinya kita sedang memanggil Krishna. Karena itu sebaiknya kita fokus hanya untuk berjapa. Ya. Tanpa melakukan kegiatan yang lainnya apapun, ngobrol atau apa. Luangkan waktu khusus hanya untuk berjapa. Itu, konsentrasi. Karena sebenarnya japa itu adalah sebuah meditasi. Dan meditasi kita bukan pada badan, atau kan ada banyak contoh-contoh orang mengajarkan meditasi pada pusatkan pada badan kita, bayangkan badan ini begini dan sebagainya gitu. Ngapain kita bermeditasi pada badan kita sendiri, nanti kita waktu meninggal kita ingat badan kita sendiri lahir lagi di sini. Kan? Ya. Dan karena itu kita ya meditasi. Sebenarnya nama suci itu adalah sama dengan Krishna sendiri. Karena itu ketika kita japa sebenarnya kita sedang memanggil Krishna. Ya. Karena itu harus kita mendengarkan nama suci itu jelaskan. Tidak perlu membayangkan apa-apa. Hanya konsentrasi untuk mendengarkan nama suci. Ya. Itulah meditasi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kita ucapkan dengan teliti, akhirnya kita akan tahu apakah kita sudah mengucapkan nama suci yang benar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ucapkan dengan penuh konsentrasi. Dan ada juga yang menyarankan cara yang terbaik, waktu yang terbaik untuk berjapa adalah antara pukul 4 sampai pukul 6 pagi, ya. Ataupun bangun lebih awal jam 3 seperti itu, sebelum mengalar hati. Saya ikut mengalar hati dan sebagainya. Jadi usahakan pada pagi hari itu menyelesaikan putaran japa kita semaksimal yang kita bisa selesaikan. Seperti itu. Kalau kita bisa selesai 16 putaran pada waktu pagi hari itu, jadi sepanjang hari kita terlindungi sepenuhnya dari maya. Ya, kita akan terbebas dari pengaruh maya. Itu dilakukan oleh para sadhu guru acarya oleh Srila Prabhupada. Seperti itu. Kalau tidak bisa, selesaikan malamnya lagi. Kita siangnya bisa melakukan berbagai macam kegiatan kita. Apakah ke kebun, atau memetik kelapa, ataupun apa yang sesuai dengan profesi dan kegiatan Prabu Mataji masing-masing. Ya, seperti itu. Dan ucapkan dengan penuh konsentrasi dan ucapan yang lengkap begitu. Kalau kita tidak konsentrasi, pasti kita kadang-kadang apa yang terlintas dalam pikiran itu yang keluar dari dalam ucapan kita. Ya. Jadi seperti itu. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna, karena itulah kita harus belajar bagaimana mengucapkan nama suci yang baik dan benar. Kalau kita bisa sampai mengucapkan nama suci Krishna yang murni, itu jelaskan nama suci Krishna yang murni tidak berbeda dengan Krishna. Hanya dengan satu nama Krishna orang bisa pulang ke dunia rohani. Itu jelaskan. Bisa membakar semua reaksi dosa dari jutaan kali penjelmaan kita yang lampau. Eka Krishna Nam. What is that? Sarva Pakal Saksaya. Hanya satu nama suci Krishna bisa menghancurkan semua reaksi daripada Papa Aksaya. Artinya segala reaksi dosa dari jutaan kali penjelmaan kehidupan kita. Bayangkan. Ya. Karena dalam 6 tattva juga dijelaskan 1000 nama suci Wisnu sama dengan satu nama suci Rama. Ya. 1000 name of Wisnu, 1 name of Rama. 3 nama Rama sama dengan nama suci Krishna. Artinya satu nama suci Krishna, mengucapkan satu nama Krishna, kita berarti kita sudah mengucapkan 3000 nama suci Wisnu. Itu artinya betapa besar nilai nama suci Krishna itu. Karena itu dijelasan Maha Mantra itu disebut Hare Krishna adalah Maha Mantra. Mantra yang paling utama, yang paling besar. Dan ini Brahma sendiri yang menurutkan, mengajarkan kepada Catur Kumara, ya. Lord Brahma teach this mantra Narada kepada Narada Muni. Ya. Jadi ini Maha Mantra ini khusus untuk kita di zaman Kali Yuga ini. Karena kita pada zaman Kali Yuga itu adalah orang yang paling merosot, paling jatuh. Ya. Ada pengaruh Kali Yuga begitu buruknya. Dan Krishna begitu murah hati ingin menyelamatkan kita. Karena itu beliau memberikan cara yang paling mudah tapi paling manjur. Ya. Akibatnya penyakit kita itu sudah sakit kronis. Obat-obat yang lain tidak akan mampu menyembuhkan. Karena itu diberikan Maha Ausadi. Maha Mantra Krishna disebut Maha Ausadi. Obat yang paling hebat, yang paling manjur. Tapi malangnya kita tidak tertarik. Gitu. Guru Maharaj sudah kehabisan suara. Kita cukupkan ini. Mumpung masih di sini. Kalau ada masih yang menyampaikan pertanyaan. Ada lagi? Kenapa tidak? Dia masih bisa ya.
Iya, Hare Krishna. Tapi topik yang dia tanyakan ini kan beda dengan apa namanya kelas yang ini di kelas tadi. Iya, tidak masalah. Kalau kita kan percaya sama Krishna gitu ya. Jadi ini kejadiannya ini begini kan, saya cerita sedikit ya. Iya. Kalau orang Bali, maaf nih, Iya, iya. kan kalau ada kecelakaan gitu kan lunasan gitu, Iya. supaya kenanya hilang gitu Iya, kan. iya. Yang disampaikan begitu sama kakak Tian, ya sudah, kita percayakan saja sama Krishna kan. Nah, kemarin kejadian anak Tian, apakah kecelakaan, apakah di dalam kesadaran Krishna ini ada istilah kayak nunasem gitu, apa kesalahan kita gitu, misalnya keduken lah istilahnya gitu. Iya. Barangkali Kalau kita di dalam saran Krishna tidak ada apa namanya kepercayaan seperti itu, karena dalam saran Krishna ini kita sepenuhnya hanya percaya pada sadhu guru sastra. Ya. Apa yang disampaikan oleh yang yang dicatat terdapat dalam kitab suci, itulah yang disampaikan oleh sadhu, oleh guru, oleh para Waisnava. Jadi kita selalu acuannya adalah kitab suci. Kita tidak bisa mengarang ini begini begitu. Apapun yang kita alami di dunia material ini, itu adalah reaksi dari perbuatan baik dan buruk di masa yang lampau. Jadi ada hukum karma yang dijelaskan di dalam God kita. Salah satu topiknya kan karma. Ya, gitu. Jadi orang akan mendapatkan hasil baik ataupun buruk, ya, rezeki ataupun kecelakaan ataupun penyakit dan sebagainya, itu hanya berkaitan dengan hukum karma. Itu yang pertama. Yang kedua, badan ini memang adalah penuh juga sudah dijelaskan. Lahir untuk menunggu kematian, ada sakit dan usia tua, ada suka dan duka gitu. Pasti kita akan lalui itu semuanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita setiap memiliki kelahiran dan kehidupan lagi hanya melalui itu saja gitu? Ya, seperti tadi sudah yang jelaskan, kita diberikan badan ini karena hanya dengan badan manusia bisa mendekati Tuhan, bisa mendekati Krishna. Karena itu Krishna, Tuhan yang Maha Esa, muncul dalam wujud yang aslinya adalah wujud sebagai manusia gitu. Apakah Krishna yang meniru kita, apa kita yang meniru manusia, meniru Krishna? Karena itu saudara, umat sebelah kita mengatakan manusia diciptakan se-image dengan Tuhan. Mereka menyadari itu, tapi kenapa kita tidak menyadari? Karena itu bentuk kehidupan manusia adalah bentuk kehidupan yang paling sempurna, karena sama dengan bentuk Tuhan. Karena wujud Tuhan yang asli adalah bertangan dua, Krishna, Balaram. Ekspansi pertama dari Krishna. Sedangkan bentuk tangan 4 itu sudah ekspansi yang kesekian dalam tugasnya masing-masing. Seperti itu. Dalam Bhagavatam penjelasan, Krishna itu Bhagawan Swayam. Setelah beliau menguraikan berbagai macam awatara ini itu dan sebagainya, kemudian Sukadeva Goswami menyimpulkan Krishna itu Bhagawan Swayam. Di antara semua awatara-awatara yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya Krishna adalah Tuhan yang asli. Krishna Tuhan yang asli. Itu jelas. Dan Dua Brahma juga mengatakan Iswara Parama Krishna Sacit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Jadi runut semuanya sepadan sejalan.
Apa yang disampaikan dengan dalam Bhagavatam tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dewa Brahma tentang Krishna. Artinya bahwa itulah kebenaran. Ya, begitu. Jadi kalau kita segala sesuatu bisa terjadi di dunia materi ini. Ya. Tapi ketika kita sudah menjadi penyembah, Krishna mensubsidi. Mestinya kita ya, kecelakaan harusnya meninggal, kita diberikan diperpanjang lagi, diberikan kesempatan lagi. Biasanya kita penyembah biar tidak bertengkar itu kadang-kadang ngiluin gitu. Iya. Ya untuk memuaskan. Tapi akhirnya kita disuruh ini itu. Dan itu cara penebusan ini berkaitan dengan cara penebusan dosa. Ya. Jadi ada tiga cara, tiga istilah apa namanya untuk seperti apa namanya seperti gajah mandi, ya. Begitu gajah itu senang mandi. Kalau dia merasa panas badan, dia terjun ke sungai, dia mau menaburkan air. Itu begitu keluar dari sungai, lagi dia menyerap debu, melumuri debunya. Ini disebut karma prayascita. Ya. Kita sekarang sakit, meluasa, ya, menah kini ngai bantan kini ngai sangat ini. Buat segar ada ketulun kepuan atau 1 minggu 1 bulan sudah biar sakit, biar meluasa, biar ngai sangat. Tapi kita tidak pernah berhenti berbuat dosa. Kita harus menikmati hasil dari karma masa hidup kita yang lampau. Sekarang kita melakukan lagi kegiatan berdosa gitu. Jadi kan ada bantan prayascita, artinya kita untuk menyucikan diri kita. Jero Mangku sangat uning beliau ini. Ya. Artinya kita menyucikan diri kita dari satu mala atau satu keletakan tertentu kan gitu. Ya. Tapi setelah itu kita lagi mengotori diri kita dengan berbuat dosa, menipu dan sebagainya. Apa manfaatnya gitu? Inilah yang disebut kunjara sacawa, gajah yang mandi. Ini disebut dengan karma prayascita. Yang kedua ada sebut gyan prayascita. Dia mengerti bahwa kegiatan berdosa itu dia sangat buruk begitu. Akhirnya dia tidak mau melakukan kegiatan berdosa. Dia mengembangkan pengetahuan. Ini dijelaskan seperti kebakaran hutan bambu. Ya. Dengan gyana prayascita itu dia dapat membakar semua reaksi-reaksi dosa itu. Ya. Tapi dia tidak melakukan kegiatan yang positif. Ya. Seperti hutan bambu itu ketika dia dibakar dia habis. Tapi begitu hujan turun, karena akarnya masih kuat, mentik ya Ben, bahkan lebih subur lagi. Gitu. Ya. Itu disebut gyan prayascita. Ya. Artinya kita melakukan penebusan dosa dengan kita tidak melakukan perbuatan yang baru, tapi benihnya keinginan di dalam hati itu belum dicabut, karena tidak melakukan kegiatan yang positif, hanya berhenti melakukan kegiatan yang kurang baik. Yang ketiga yang disebut dengan bhakti prayascita. Ya. Karena bhakti prayascita ini, ya, itu akan mampu membakar segala reaksi dari kegiatan yang lampau dan memadamkan benih daripada kegiatan itu. Benih artinya keinginan untuk ketika kita sudah mendedikasikan hidup kita untuk melakukan pelayanan kepada Krishna, artinya kita tidak membuat kegiatan yang baru apapun untuk diri kita, karena kita melakukan segala sesuatu untuk Krishna. Seperti apa yang dilakukan oleh Arjuna atas perintah Krishna. Dia berperang. Ya. Tapi
Arjuna berperang apa? Untuk kepentingan dirinya? Tidak. Ya, dia berperang untuk melakukan perintah Krishna. Karena itu dia tidak diikat oleh dosa apapun. Bahkan beliau terpuji sebagai pahlawan besar Kurukshetra. Seperti itu. Kan itu ketika kita melakukan pelayanan bakti ini, selain membakar reaksi-reaksi dari kegiatan berdosa yang sebelumnya, kita juga tidak menciptakan benih baru lagi, karena benih itu sudah dibakar. Ya. Dan apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita, adalah untuk Krishna. Itu. Jadi Krishna yang menerima segalanya. Itu. Inilah yang disebut dengan bhakti prayascita. Dan inilah prayascita yang dalam arti yang sebenarnya. Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menjelaskan ada namanya Subhudirai. Beliau minum air dari sumur ataupun dari kolam yang sudah dicemari oleh orang sebelah, orang Muslim di India. Dan dijelaskan siapa, dan karena para Brahmana di India itu sangat fanatik, dan Subhudirai sudah minum dari itu, dia dijelaskan dia sudah jatuh, sudah tercemar. Ya, bagaimana caranya dia menyucikan diri dari reaksi dosa itu, dari pencemaran itu? Para Brahmana menyuruh supaya minum perak yang cair begitu. Bayangkan kalau besi ataupun perak yang cair disuruh minum, kan mati dia. Ya. Ya. Tapi kemudian datang pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Apa yang saya lakukan? Saya sudah, ya, kamu ucapkan saja mantra Hare Krishna dan lakukan pelayanan, selesai gitu. Dan itu yang dilakukannya aman gitu. Ya, gitu. Sampun? Dado melakukan itu tidak pada semuanya, tapi itu ben. Bolak balik nanti. Ya, itulah pilihan. Tapi kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang benar, kita akan aman, karena Krishna yang akan melindungi. Jadi sloka itu sarodar mamparita, atau yaya tamam prapadiante tanpa bacanya, mama watante manusia pada sama. Sejauh mana seseorang berserah diri pada diriku, sejauh itu pula saya memberikan karunia kepadanya gitu. Sama seperti Prabu naruh uang di bank 1 juta, lagi 2 juta kan cuma. Orang bisa dikurangi lagi, dipotong bunga, dipotong biaya administrasinya. Tapi Krishna begitu. Kalau kita berserah diri 25%, Krishna juga memberikan 25%. Ketika seseorang sepenuhnya berserah diri pada Krishna, Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Bebas sepenuhnya dari reaksi dosa. Itulah Sarudharma Paritaja itu makanya. Seperti para Pandawa, sepenuhnya mereka berserah diri hanya kepada Krishna. Dalam setiap kesulitan mereka hanya tergantung kepada Krishna. Tidak ada seorang pun yang menyentuh Krishna, menyentuh Pandawa. Kalau perang itu tanpa Krishna, perang 1 hari pertama aja habis Pandawa. Bayangkan kekuatan Bhishma, Drona, apalagi Karna, ya, Aswatthama, Kripa, semua tokoh-tokoh besar ada di sana. Bhishma bahkan berperang lawan Parasurama, impas itu sudah kalah. Ya, dan Bhishma tidak akan bisa mati kecuali beliau menginginkan. Drona tidak akan bisa meninggal tanpa beliau menginginkan. Bayangkan. Tapi karena ada Krishna melindungi, segala rahasia yang dimiliki untuk kemenangan Kaurawa itu sudah. Bhishma sudah menyiapkan 5 anak panah karena selalu ditantang oleh Duryodhana. Kakek yang serius berperangnya, badannya di sini, pikiran kakek aja penawar itu. Besok ini
saya sudah menyimpan 5 anak panah untuk membunuh Panca Pandawa besok. Kamu pegang nih panah nih. Kalau saya pegang, nanti Arjuna datang, saya tidak jamin saya akan bisa mempertahankannya. Ya, diberikan kepada Duryodhana. Tapi Krishna tahu itu. Karena Duryodhana pernah berjanji kepada Arjuna. Karena Arjuna pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan Duryodhana puas. Dan dia berjanji, oh adekku, apapun yang kamu minta, saya akan memberikan. Tapi sekarang saya tidak perlu apa-apa gitu. Ya, kapan saja kalau kamu perlu, ya datang aja gitu. Krishna tahu itu. Disuruhlah Arjuna, Arjuna, sekarang kamu datang kepada Duryodhana. Kakekmu sudah memberikan 5 anak panah untuk membunuh kalian besok. Minta panah itu. Ya. Karena kesatria zaman dulu itu Satya Wacana. Apa yang sudah dijanjikan dia tidak berani melanggar. Karena melanggar sumpah berarti kehancuran nama baik dan sebagainya. Karena dia datang. Dan dia sudah pernah berjanji untuk memberikan. Dia diberikan. Besoknya ketika pagi perang akan dimulai, Duryodhana mana anak panah itu? Sudah diambil oleh Arjuna. Sudah Bhishma bilang, this is not my fault. Ini bukan salahku, salah kamu. Saya tidak bisa lagi membunuh Pandawa sekarang. Terakhir juga, ketika Duryodhana akan diberikan kekuatan penuh oleh ibunya. Ya, Duryodhana disuruh datang telanjang kepada ibunya. Krishna tahu. Kemudian dia berjalan, kamu bukan anak kecil lagi, kamu sudah dewasa, masa kamu tunggu datang kepada ibu telanjang begini? Bodoh kamu. Ya, ibu saya sudah menyuruh, ya jangan pakai pakaian, pakai daun. Gitu. Karena daun itu tidak bisa ditembus pandang oleh ibunya. Maka bagian pinggang dan pahanya itu tertutupi oleh daun. Dan ketika ibunya memancarkan kekuatan pertapaan sepanjang hidupnya tidak membuka mata, maka itu yang tidak tersentuh oleh kekuatan itu. Dan ketika ibunya melihat sudah selesai memberikan pada, kamu bodoh, kenapa kamu memakai ini? Krishna yang menyuruh saya nggak boleh telanjang di hadapan ibu. Oh, Krishna lagi. Bagaimana Krishna melindungi penyembahnya? Ya. Kalau kita juga bertekad untuk menjadi penyembah Krishna, Krishna akan bertanggung jawab untuk diri kita sepenuhnya. Contohnya pada Pandawa, dalam setiap keadaan, apapun, sesulit apapun, Krishna selalu bersama Pandawa. Karena begitu juga Pandawa hanya tergantung kepada Krishna. Gitu. Jika kita juga hanya tergantung kepada Krishna, maka Krishna juga akan mengambil tanggung jawab pada diri kita sepenuhnya. Ada lagi. Mumpung dia di sini. Sebenarnya sangat manis sekali ya. Ayo jangan sampai menyesal. Kalau sudah kita akhiri dulu sampai sini. Ini sudah hampir jam 9 juga. Jai Srimad Bhagavad Gita Mahapanisadhi. Jai. Jai Srila Prabhupada. Jai. Gurudev ki. Sri Gauranitai ki. Jai Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki. Radha Raseshwari ki. Gopal ki. Jai. Segala pujian kepada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian kepada semua penyembah. Jai Sri Segala pujian kepada Sri Guru Sri Gauranitai. Jai Sri Sundarananda Das Guru Maharaj. Jai Sri Gurudev ki. Srila Prabhupada ki.
Ya, lebih lanjut. Apa cara berikutnya? Dia karena sedang damping. Dia besar ini dah. Apa mau pesan lagi, Durus? Kalau masih ada persediaan.